ketersambutan koordinator kita, koordinator Komen Sumsel, yaitu kepada Pak Ali Maksum, kami persilakan. Baik, terima kasih pada Guru Jan yang telah mengantarkan pada sore hari ini sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasbihi ajma'in. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah. Karena pada sore hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul, ya, dapat menimba ilmu, berkumpul bersama sebagai seorang pendidik dan juga profesi lain, dan berkumpul dalam suatu tempat yang sangat luar biasa, ya, jenis ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk profesi kita, untuk masa depan kita. Selawatlah salam tak lupa kita sanjungkan kepada beliau baginda Rasulullah SAW, yang mana semoga dengan senantiasa selawat yang senantiasa kita sanjungkan sehari-hari, kita mendapat syafaatul uzma fil yaumil qiyamah. Bapak Ibu terima kasih dan juga semuanya, dan juga terutama kepada Miss Resi, ya. Ini sebenarnya Miss Resi ini Bapak Ibu orang yang luar biasa, ya. Kita satu rekan di Paramount School yang saya meminta waktunya ini sangat luar biasa, dan alhamdulillah bisa bertengger, maksudnya bertengger, ya, bisa mampir di Komet, ya. Komet ini Bapak Ibu saya perkenalkan pada sambutan kali ini. Saya adalah Ali Maksum, sebagai koordinator Komet Sumatera Selatan. Mungkin juga kata Komet sangat asing dari Bapak Ibu, ya, makanya saya kenalan dulu, ya. Jadi Komet ini adalah, kita ada Komet Pusat ini di bawah Dompet Duafa, Bapak Ibu. Jadi Dompet Duafa itu ada komunitas media pembelajaran, itu ada komunitas media pembelajaran. Kita konsen khusus, ya, berpendidikan praktis, yaitu tentang media pembelajaran dari teknologi maupun dari tradisional maupun manual. Tapi sesekali juga kita akan sharing hal-hal yang seperti ini, ya, teoritis, dan juga nanti kita bisa praktikan. Nah, Bapak Ibu kalau ingin mengetahui tentang Komet, silakan searching, nanti akan saya sebarkan di grup WA. Jadi grup WA yang Bapak Ibu gabung itu adalah grup WA Komet Sumatera Selatan, dan bukan khusus untuk media kegiatan pada sore hari ini saja. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu nanti bergabung untuk kegiatan-kegiatan kita, itu nanti sebenarnya bisa lewat situ. Jadi mohon nanti tidak keluar, gitu, ya, biar nanti bisa bertemu kembali dalam suasana yang akan datang. Nah, Komet Sumatera Selatan ini adalah di bawah dari Dompet Duafa, dan Komet ini sudah ada cabangnya di seluruh Indonesia, kira-kira ada 22 cabang, ya, di bawah naungan Dompet Duafa. Dan ini sebenarnya kita setiap tahun ada pertemuan juga, pusatnya di Bogor, Bapak Ibu. Nah, nanti biasanya ada Komet Camp dan sebagainya, itu ada pertemuan Komet di seluruh Indonesia. Jadi kegiatannya juga sama seperti ini, seluruh Indonesia, ada Komet NTT, ada Komet Aceh, ada Bali dan sebagainya. Itu adalah naungan dari semuanya guru bisa bergabung di sana, dari TK sampai SMA, dan kita kelebihannya adalah semua guru, semua murid. Jadi punya kelebihan apa, silakan bisa isi, kita bisa berlatih jadi moderator, kita bisa berlatih jadi narasumber dan sebagainya. Dan itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk pengembangan diri kita, ya, saling berbagi untuk pendidikannya lebih baik, ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu untuk mencari informasinya, akan saya sharekan untuk alamat media sosial dan sebagainya, bisa di grup kita di WA, ya. Keduanya, sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Resi yang telah meluangkan waktu yang luar biasa, ya. Saya juga antre ini, dan alhamdulillah pada sore hari ini diberi kesempatan di Sumatera Selatan, Komet Sumatera Selatan, untuk memberikan ilmunya, pengetahuannya, dan beliau ini kalau profesinya nanti biar beliau memperkenalkan sendiri, gitu. Jadi kalau saya perkenalkan nanti takut salah, ya, karena beliau sangat terhormat begitu. Terima kasih, ya, Mas Resi, ya, juga Bapak Ibu semua yang telah bergabung pada sore hari ini. Pak, insya Allah ilmu pada sore hari ini sangat berharga untuk tingkat PAUD, ya. Ini sebenarnya adalah perdana buat kita untuk tingkat PAUD, ya, karena memang dulu saya berpikir kapanlah saya bisa undang Mas Resi, ya. Kalau saya lihat ini Mas Resi sakit sibuk-sibuknya, gitu, dan alhamdulillah sore ini bisa menyempatkan hadir. Ya, lagi terima kasih, dan semua kawan-kawan semoga ilmu pada sore hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan kepada Guru Jan. Baik, terima kasih Guru yang sudah memberikan sedikit sepatah dua katanya tentang bagaimana komet ada di Sumatera Selatan ini, khususnya Palembang. Baik, selanjutnya rekan-rekan guru, kita akan masuk ke acara inti, yaitu kita akan bertemu dengan eh, yang akan memberikan pengetahuannya, seperti kata Pak Ali Maksud tadi, beliau ini memiliki waktu yang padat. Jadi alhamdulillah bisa memberikan waktunya untuk komunitas media pembelajaran, yaitu Ibu Resi, Rizky Syairani, SE, SPD, MPD. Mungkin sedikit saya beritahukan, beliau ini juga termasuk guru TK Paramon dan fasilitator eh, PGP Angkatan 8 dan juga guru TK inovatif terbaik apresiasi GTK tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan. Jadi luar biasa, beliau ini memiliki jadwal dan juga memiliki apa namanya pengetahuan yang baik yang bisa akan diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, saya sebagai host akan menyerahkan kepada moderator kita pada sore hari ini, yaitu Pak Nurholis, untuk melanjutkan tentang mengenal asesmen PAUD pada kegiatan kita pada sore hari. Pada Pak Nurholis, kami persilakan. Terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih kepada Pak Jan Hadi, Guru Jan Hadi sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator ya. Jadi tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Ali tentang siapa sih sosok Miss Resi ini ya. Jadi biar guru-guru hebat semuanya, guru-guru PAUD ataupun guru-guru TK ini sedikit banyak katakanlah ini ada kita kasih share tentang sosok atau narasumber kita yaitu Miss Resi. Nah, di sini kita share di screen-nya. Ini tentang Miss Resi ya. Jadi tentang siapa itu Miss Resi, narasumber kita yang akan memberikan materi tentang asesmen PAUD. Nah, ini dia. Kita lihat urutannya. Di sini ada pertama, beliau ini sudah pernah menjadi seorang finalis guru berprestasi tingkat nasional pada tahun 2018. Luar biasa. Kemudian instruktur nasional jenjang TK, guru inti jenjang TK, kemudian nah ini dia yang paling unik ya, peserta short course fun learning Seoul. Wah, di mana itu Miss Resi? Oh, sepertinya kalau Seoul itu ada di Korea ya. National University of Korea Selatan. Nah, ini di Korea Selatan, bukan di Indonesia lagi. Udah di luar Indonesia. Kemudian di tahun 2019. Kemudian menjadi narasumber di PPP atau P4 TK PLB Kemendikbudristek. Kemudian ada menjadi narasumber pada BPRMPK Kemendikbudristek. Kemudian ada pengajar praktik guru penggerak Angkatan 4 Kota Palembang. Dan kalau kita sebutkan satu persatu di sini tidak akan habis, tidak akan selesai. Nah, untuk riwayat pendidikannya seperti ini. Dari TK mungkin ada yang alumni TK Arta Kencana. Kemudian SD-nya di tahun berapa ini? 1986 sampai 92. SMP di Palembang, SMP Negeri 4. SMA-nya SMA Negeri 5. Kemudian menjadi mahasiswa pada tahun 1998 sampai 2002 ada di Universitas Negeri Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi Manajemen bagian manajemen. Kemudian melanjutkan di PG PAUD Universitas Terbuka, kemudian dan terakhir ini melanjutkan S2-nya ya, Magister Manajemen Pendidikan Universitas PGRI pada tahun 2019-2021. Tepuk tangan dulu dong buat ibu kita Miss Resi ya, yang sudah lanjut S2. Sedemikian banyak luar biasa dari prestasi dan kemudian dari kiprahnya di dunia pendidikan, khususnya di tingkat pendidikan anak usia dini atau juga di taman kanak-kanak. Baik, di sini
akan memberikan materi misresinya tentang asesmen PAUD. Bagaimana sih asesmen PAUD itu? Apakah dia sama dengan level sekolah dasar atau dia sama juga dengan, atau mungkin tidak jauh beda? Tapi lebih lanjut, biar saya tidak salah arah seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Ali, oleh Mr. Ali, alangkah lebih baik kita sambut pemateri kita, narasumber kita, Miss Resi Rizkyani Khairani SI SPD MPD, tentang asesmen PAUD ya. Kami persilahkan untuk Miss Resi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, salam sehat dan bahagia. Baik, terima kasih untuk Pak Jan Hadi, Ter Ali, dan Ter Nur untuk kesempatannya saya bisa belajar bareng, menjadi teman belajar untuk guru-guru hebat di sini ya. Kita sama-sama menjadi teman belajar, sama-sama membersamai untuk kegiatan mengenal assessment di PAUD. Lagi ini sudah menjelang pembagian rapot, jadi mungkin kita perlu mengulik lebih dalam lagi mengenai assessment di PAUD. Seperti yang tadi Ter Nur bilang, apakah assessment di PAUD ini sama seperti jenjang assessment kakak kelas? Nah, mari kita akan pelajari bersama-sama, kita akan melihat lebih dalam lagi mengenai assessment di PAUD. Saya izin untuk share screen. Merancang assessment di PAUD. Ini saya bisa terlihat. Teman-teman, assessment dapat dimaknain sebagai sebuah proses di mana guru mengumpulkan informasi tentang kemampuan seorang anak baik dalam sikap, pengetahuan maupun keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Underline adalah fakta yang sesungguhnya. Pada PAUD, assessment selalu digunakan untuk memperoleh informasi yang didapat, yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Artinya, penilaian bukan untuk melabeling anak, assessment ini atau penilaian bukan untuk melabeling anak sudah bisa atau belum bisa, tetapi untuk memberikan informasi, umpan balik untuk perencanaan pembelajaran yang lebih mendukung dan lebih holistik pada hari selanjutnya. Holistik itu apa? Artinya menyeluruh. Ya, berbicara tentang assessment di PAUD, berarti kita akan berbicara tentang 6 bidang pengembangan yang dilebur di dalam 3 capaian pembelajaran yang kita kenal dalam kurikulum. Data yang digunakan harus otentik. Penilaian di PAUD itu data yang digunakannya harus otentik. Apa artinya otentik? Berdasarkan pada fakta kemampuan anak yang sesungguhnya. Oleh karena itulah bentuk assessment di PAUD bersifat assessment naratif ya. Naratif itu adalah deskripsi. Deskripsi tertulis yang dibuat oleh guru tentang kejadian pembelajaran pada hari itu dan disertai dengan analisis tentang kejadian yang teramati. Jadi ketika guru melakukan assessment, kami bukan semata-mata hanya menilai anak, tetapi dalam bentuk ada analisis yang akan kami lakukan. Ada analisis yang kami lakukan terkait dengan assessment yang kami lakukan pada hari tersebut. Karena assessment bernilai bersifat naratif di PAUD, maka guru tidak bisa melakukan assessment untuk semua anak dalam satu hari. Karena mengapa? Assessment kita berdasarkan otentik, dan kita perlu memerlukan analisis yang dalam melakukan suatu assessment. Guru bisa melakukan assessment untuk minimal 3 sampai 5 anak di kelas per hari. Tetapi jumlah ini tidak mengikat, ya. Jumlah ini tidak mengikat dan disesuaikan dengan kemampuan guru. Silakan guru melakukan assessment sesuai dengan kemampuannya dan juga sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ya. Baik. Ada 3 pendekatan assessment.
yaitu asesmen diagnostik, lalu ada asesmen formatif, dan ada asesmen sumatif. Mari kita telaah bersama-sama. Asesmen diagnostik dari kata-katanya ya, diagnostik merupakan asesmen awal yang memberikan informasi yang penting bagi guru dan orang tua untuk memahami kebutuhan dan perkembangan anak secara holistik atau menyeluruh. Asesmen awal inilah yang dijadikan pijakan pertama bagi guru dalam merencanakan hasil pembelajaran. Jadi sebelum kita membuat tujuan pembelajaran, sebelum kita membuat alur tujuan pembelajaran, guru akan melakukan asesmen diagnostik dulu, ya. Di guru penggerak pun, pendidikan guru penggerak ya, kita mengenal dengan asesmen diagnostik sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kita melakukan itu untuk sebagai dasar kita dalam menyusun program pembelajaran yang lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat dan kebutuhan anak, ya, dan sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Bukan berarti ketika kita melakukan diagnostik ini kita punya 20 murid, berarti kita harus membuat 20 modul aja, tidak. Tetapi kegiatan pembelajaran yang kita rancang harus dapat memfasilitasi ke 20 anak tersebut, ya. Jadi asesmen diagnostik ini ditujukan untuk melihat area mana yang perlu ditingkatkan dalam pengembangan anak, ya, dan kekuatan apa yang sudah anak miliki. Itu asesmen diagnostik, ya. Lalu yang kedua kita punya asesmen diagnostik ini juga tidak untuk laporan dalam rapor, ya, karena dia adalah asesmen awal yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak dan untuk membuat pemetaan kompetensi anak dan juga untuk membuat rancangan program pembelajaran yang memang sesuai dengan apa yang anak inginkan, bukan yang guru inginkan, ya. Underline lagi, rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, bukan yang guru inginkan. Kita mengenal asesmen formatif, ya. Pelaksanaan asesmen formatif pada PAUD digunakan untuk umpan balik pembelajaran. Jadi asesmen formatif itu adalah untuk umpan balik pembelajaran yang digunakan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di hari berikutnya. Asesmen formatif dapat dilakukan dengan melakukan observasi terhadap perkembangan anak saat anak melakukan kegiatan pembelajaran, ya. Jadi asesmen formatif tujuannya, fungsinya bukan untuk membuat laporan capaian pembelajaran di rapor, tetapi digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan umpan balik. Asesmen formatif ini dapat dilakukan dengan metode sederhana sehingga umpan balik dari kegiatan pembelajaran pada hari itu segera dapat diberikan. Pada PAUD, ya, khususnya kita guru-guru PAUD, umpan balik dapat diberikan guru untuk membantu anak mendapati tantangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi, kapan asesmen formatif dilakukan? Asesmen formatif dilakukan seiring dengan pembelajaran yang berlangsung, ya, untuk memberikan umpan balik pembelajaran dan juga untuk memberikan refleksi pembelajaran yang gunanya untuk meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran di hari selanjutnya, ya. Jadi sama seperti saya juga mengingatkan diri sendiri untuk selalu melakukan refleksi setiap harinya. Seperti kata KHD, belajar tanpa refleksi itu sia-sia dan refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Kemudian asesmen sumatif. Asesmen sumatif dilaksanakan secara periodik setiap selesai dari tujuan pembelajaran. Tujuannya mengadakan asesmen sumatif ini adalah untuk memastikan ketercapaian dari tujuan pelaksanaan tujuan pembelajaran. Tapi perlu diingat, asesmen sumatif tidak berupa tes. Ya, seperti kakak kelas, ya, asesmen sumatif bukan merupakan tes. Ya, lagi-lagi harus di-underline. Saya suka miris mendengar sekolah-sekolah yang masih menggunakan tes
untuk masuk ke SD misalnya kan, alhamdulillah di Paramount kami tidak menggunakan tes Jalistung untuk masuk ke SD karena kami membuka kesempatan semua anak untuk belajar di Paramount dan kami melihat value-value anak tersebut bukan dari kemampuan mereka membaca atau menulisnya untuk kemampuan awal mereka, tetapi kami melihat karakter mereka, kesiapan mereka untuk belajar, potensi yang mereka miliki. Jadi kami tidak pernah melakukan tes untuk masuk ke SD Paramount. Ya, asesmen sumatif berbentuk digunakan untuk laporan capaian pembelajaran, ya, karena asesmen sumatif berbentuk laporan capaian pembelajaran, ya. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa asesmen formatif digunakan untuk memberikan umpan balik dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Asesmen sumatif digunakan untuk laporan capaian pembelajaran. Tapi yang harus diingat bahwa asesmen sumatif tidak menggunakan tes. Ya, jadi tidak ada ujian, tidak ada ulangan untuk anak TK. Pertanyaannya, apa instrumen asesmen sumatif? Nah, ini teman-teman, catatan anekdot, checklist, hasil karya, dan foto berseri. Ini adalah instrumen asesmen sumatif. Mungkin di kakak kelas, asesmen sumatif adalah mungkin untuk ulangan ujian akhir semester UAS. Tetapi kalau untuk TK, instrumen yang kita gunakan untuk membuat laporan capaian pembelajaran atau raport, itu adalah menggunakan catatan anekdot, checklist, hasil karya, dan foto berseri. Ya, teman. Sekali lagi, saya perlu mengingatkan bahwa hasil asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran dan hasil asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar atau rapor. Karena kita lihat apa yang dimaksud dengan catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan singkat yang diambil guru saat mereka mengamati anak-anak. Ya, catatan anekdot itu adalah cerita, tingkah laku, celoteh yang dilakukan oleh anak. Ingat, penilaian di PAUD itu adalah penilaian otentik berdasarkan fakta yang terjadi. Ya. Catatan anekdot ini mendokumentasikan berbagai perilaku di berbagai aspek perkembangan anak. Ya, jadi perkembangan nilai agama, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, nilai Pancasila yang semuanya masuk ke dalam cakupan 3 elemen stimulasi yang saling terintegrasi. Ya, di kurikulum Merdeka kita mengenal dengan capaian 3 elemen, nilai agama, budi pekerti, jati diri, dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, rekayasa, teknologi, dan seni. Nah, catatan anekdot itu merangkum itu semua beserta umpan balik peserta. Itu adalah catatan anekdot. Makanya tadi kembali kepada yang saya awal bilang tadi, karena penilaian kita bersifat otentik dan narasi, maka tidak mungkin bagi guru untuk melakukan sekaligus seluruh murid dalam 1 hari. Tetapi guru bisa menilai murid 3 sampai 5 anak di dalam 1 hari agar analisis yang diberikan guru itu mendetail dan instrumen kedua adalah checklist. Ya, untuk membuat item-item checklist itu berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini biasanya tercantum di dalam modul ajar atau di dalam MPP. Nah, untuk berapa item checklist yang akan digunakan, itu silakan disesuaikan karena kembali lagi kepada lembaga, fleksibilitas lembaga, karakteristik lembaga. Jadi, makanya tujuan pembelajaran semua lembaga itu tidak sama, karena memang tujuan pembelajaran dibikin berdasarkan karakteristik sekolah dan juga karakteristik murid beserta kebutuhan, minat, potensi yang dimiliki oleh anak. Sebelum membuat tujuan pembelajaran, kita melakukan asesmen diagnosis awal.
Asesmen diagnosis awal diambil dari masa pada saat mereka sekolah, baru sekolah pada masa MPLS. Ya, diagnosis. Apa yang didiagnosis bukan cuma kemampuan kognitifnya saja, tetapi 6 bidang pengembangan lainnya, ya, seperti perilaku prososial, lalu komunikasi, kemampuan untuk menerima instruksi, memahami instruksi. Siapa yang menentukan? Itu adalah guru. Guru yang akan menentukan item-item apa yang akan dipakai, yang mereka perlukan untuk mengambil data pada asesmen diagnostik. Kemudian hasil karya. Hasil karya adalah buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata. Jadi dapat berupa pekerjaan tangan, dapat berupa karya seni, tampilan anak, ya, gambar, lukisan, hasil kolase, guntingan, coret-coret anak-anak, hasil roncelan, bangunan, dan lain sebagainya, itu dapat dimasukkan ke dalam hasil karya. Guru harus memperhatikan apa yang anak buat dengan teliti. Guru harus melihat secara rinci hasil karya anak. Sekali lagi, bukan bagus atau jeleknya hasil karya tersebut, tapi bagaimana proses ketika mereka membuatnya, ya. Lalu apa yang bisa dikembangkan oleh guru berdasarkan hasil dari hasil karya mereka tersebut. Semakin guru mampu melihat dengan rinci hasil karya tersebut, maka akan semakin banyak informasi yang didapat guru dari hasil karya tersebut. Kemudian foto berseri. Foto berseri itu berbeda dengan hasil karya, bahwa pada foto berseri itu ada rangkaian foto yang merekam perilaku atau performa anak dalam kurun waktu tertentu, serta diberikan keterangan tingkat. Artinya, bedanya hasil karya dengan foto berseri, pada hasil karya anak hanya anak-anak hanya anak dengan karyanya saja, tetapi guru harus bisa lebih terperinci dalam melihatnya. Sedangkan pada foto berseri itu lebih dari satu fotonya. Namanya juga foto berseri, artinya ada rangkaian cerita di dalam foto tersebut, ya. Ada keterangan singkat, ada deskripsi dari gurunya mengenai awal, lalu proses, dan pada saat selesainya. Itu beda antara hasil karya dan foto berseri. Lagi-lagi, guru harus menyediakan waktu untuk melakukan analisis mendalam melalui penilaian tersebut. Itu sebabnya, makanya kenapa tidak bisa satu hari guru menganalisis, membuat penilaian untuk seluruh murid, tetapi bisa dibatasi antara 3 sampai 5 anak saja, ya. Nah. Oke, lalu fungsi assessment, ada assessment as learning, assessment selama proses pembelajaran, assessment for learning untuk proses pembelajaran, dan assessment of learning pada akhir pembelajaran. Proses assessment diharapkan dapat mengukur aspek yang seharusnya diukur dan bersifat holistik atau menyeluruh. Ini catatannya, ya, yang harus diingat bahwa asesmen formatif digunakan untuk umpan balik dan asesmen sumatif digunakan laporan hasil belajar. Terakhir, garis bawah model 2 Mas Fakat, bukan untuk merubah anak seperti apa yang kita mau, tetapi lebih membantu anak untuk menjadi dirinya sendiri. Artinya, mendidik menggunakan hasil assessment untuk bahan diskusi, memberikan umpan balik dalam menentukan hal-hal apa yang sudah berjalan baik dan area apa yang mungkin perlu distimulasi agar melejit perkembangannya, ya. Kemudian setiap lembaga juga memiliki strategi agar hasil assessment itu dapat digunakan sebagai refleksi.
Jadi refleksi dari asesmen itu bukan hanya untuk peserta didik, bukan hanya untuk murid, tetapi juga untuk guru dan juga untuk orang tua. Jadi diperlukan komunikasi yang santun dan efektif antara orang tua dan murid untuk menyampaikan hasil asesmen. Ya. Lagi-lagi tidak perlu menggunakan tes, ya, tidak perlu untuk mendapatkan hasil pembelajaran anak, tetapi yang diperlukan adalah proses di anak tersebut. Ya. Hasil dari asesmen tersebut digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ya, jadi saya lebih senang kalau kita berdiskusi. Dengan kita berdiskusi, teman-teman akan menemukan lebih banyak lagi pembelajaran-pembelajaran dan juga akan semakin membuat kita lebih mengenal tentang asesmen secara mendetail di dalam PAUD. Silakan, itu adalah paparan dari kita. Kita masih punya waktu sepertinya untuk berdiskusi. Mengingat waktu kita cukup singkat, jadi mari kita berdiskusi agar kita menjadi agar lebih banyak lagi yang terjadi di lapangan yang bisa kita berbagi praktik baik mengenai asesmen yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sekolah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Sernur sebagai moderator. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Miss Resi selaku narasumber kita tadi menyampaikan tentang materi asesmen PAUD ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Miss Resi luar biasa sekali tentang macam-macam. Ada tadi asesmen diagnostik, kemudian ada formatif, kemudian ada yang ketiga itu asesmen sumatif. Tapi mungkin biar terjadi ada sebuah dialog yang asik atau mungkin diskusi yang asik, kita ini berikan kesempatan dulu kepada ibu-ibu guru-guru hebat dari PAUD atau dari TK untuk mungkin bisa memberikan sebuah saran atau pertanyaan. Kita berikan dalam hal ini kita kasih 3 pertanyaan dulu ya, silakan. Atau bisa juga kalau tidak sempat untuk bicara, seandainya mungkin terganggu karena sinyal, bisa disampaikan melalui chatting ya. Ya, kami persilahkan waktunya untuk menyampaikan, mungkin bisa juga pertanyaan, silakan. Ya, oke. Pertama ada, kita kasih ini dulu, bisa kasih tanda dulu dari Ibu Dekayani TK Islam Tunas ya. Oke. Kita lihat di sini ada dari TK Islam Tunas, dari Tunas Ilmu Lahat ya. Wow, dari Lahat. Luar biasa. Terus ada, baik, untuk sementara yang lain belum ada. Ada satu yang mengangkat tangannya, ada satu yang bersiap untuk bertanya dari Ibu Dekayani. Baiklah, kita langsung saja sambil menunggu pertanyaan yang lain. Silakan kami berikan kesempatan kepada Ibu Dekayani TK Islam Tunas Ilmu Lahat. Luar biasa. Silakan Ibu Dekayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Resi? Masih ingat dengan saya, 2018 kita pernah ketemu bareng di Gupres ya. Iya, baik, terima kasih. Masya Allah, Bu Resi sampai sejauh ini ya, luar biasa gitu ya. Senang bisa bertemu kembali dengan Bu Resi gitu ya. Terkait tadi instrumen asesmen sumatif ya, mungkin saya perkenalkan dulu. Kebenaran sekolah kita TK Islam Tunas Ilmu pelaksana kurikulum merdeka melalui jalur mandiri berubah, dan alhamdulillah ini ada tahun kedua kami. Tentunya ini berproses bagi kami ya Bu ya, beradaptasi terus belajar untuk asesmen ini. Nah, tentunya dalam asesmen ini ada kendala-kendala ya sebenarnya yang kita hadapi tentunya gitu ya. Karena kalau kita lihat dari 4 instrumen ini semuanya punya kelebihan dan juga tentunya punya kekurangan dalam proses kita melakukan asesmen seperti itu ya Bu ya. Yang ingin kami tanyakan di sini adalah kalau kami lihat ya secara analisis dari 4
instrumen ini sebenarnya bisa mewakili semua perilaku yang muncul dari anak gitu ya. Namun kami dapatin bahwa untuk memudahkan guru, kami cenderung menggunakannya catatan anekdot seperti itu, Bu, dalam proses kami melakukan asesmen, karena kaitannya kan sumatif ini adalah pelaporan kepada orang tua, seperti itu ya. Nah, terus juga kalau dia menggunakan checklist, hanya sekedar checklist saja, perilakunya muncul, belum muncul, atau mulai muncul, seperti itu ya. Itu yang kami dapati. Juga hasil karya, khusus untuk pembelajaran yang menghasilkan karya saja yang akhirnya bisa kita asesmen gitu ya. Nah, untuk foto berseri tentunya kegiatan yang memang dia punya rangkaian ya. Nah, jadi yang kami ingin tanyakan, bagaimana kita menentukan gitu ya asesmen yang tepat untuk peserta didik kita gitu, karena kami ada dalam tim gitu ya, kami menentukan bersama seperti itu, melihat tujuan pembelajarannya. Misalnya pekan ini kami sepakat menggunakan, misalnya karena kegiatannya lebih banyak narasi yang harus kita lihat dari anak munculnya, jadi kami sepakati, oh ini pakai catatan anekdot. Jadi lebih seringnya kami pakai catatan anekdot dan checklist. Nah, untuk hasil karya cuman kami batasi dalam satu semester itu dua kali kami lakukan dalam pekan ya, Bu. Kami buatnya sepekan seperti itu. Nah, apakah ini boleh untuk kita lakukan seperti itu, gitu ya? Karena mengingat kalau untuk foto berseri artinya dengan jumlah guru yang mengampu di kelas cuma satu, agak sedikit kerepotan kita untuk memutu kegiatan anak tersebut. Seperti itu ya, Bu ya. Itu yang kami tanyakan. Terus kedua tadi, catatan asesmen ini kan kita lakukan dalam satu hari kan 5 anak gitu ya, minimal gitu ya, untuk kita bagi dalam 3 ini. sampai 5. Ya, 3 sampai 5, katakanlah seperti itu. Nah, tentunya dalam satu hari ini kan ada TP, ada tujuan pembelajaran yang dilakukan yang dia berbeda dalam sepekan itu gitu. Nah, tentunya ketika 3 sampai 5 anak ini berarti yang kita nilai adalah TP yang hari pertama gitu. Terus seterusnya ya sampai tuntas asesmen ini kita lakukan. Nah, bagaimana dengan TP-TP yang pada hari sebelumnya tidak terwakili untuk anak yang lainnya seperti itu, Bu. Itu yang kami agak kebingungan gitu. Apakah memang yang kita lakukan asesmennya atas TP-TP atau perilaku anak yang itu pembelajaran yang akan dicapai, tapi juga ada analisis di dalamnya di situ. Ada kejadian yang teramati, ya, ada kejadian yang teramati dan juga ada analisis terhadap kejadian yang teramati tersebut. Guru bisa menuliskan atau mencentang dia belum muncul, guru harus memberikan alasannya kenapa, dan di mana guru memberikan alasan itu sudah dianalisis. Setelah guru memberikan keterangan kepada analisis kenapa dia belum tercapai atau kenapa dia sudah apa yang membuat dia bisa dikatakan sudah tercapai, itu diperlukan analisis. Jadi selain checklist itu bukan hanya cuma sekedar checklist saja, tetapi ada analisis, ada kejadian yang teramati di setiap penilaian, di setiap instrumen penilaian, maukah checklist, anekdot, foto berseri, maupun hasil karya, selalu ada analisis yang teramati. Jadi ketika Ibu bertanya instrumen apa yang paling cocok, itu akan kembali berulang
ada apa yang akan digunakan pada hari itu. Kalau ibu bilang aku hanya melakukan hasil karya hanya pada sekali atau 2 kali, itu kembali pulang kepada ibu. Yang mana yang ibu rasakan perlu. Tetapi keempat instrumen ini seandainya dilakukan dengan seksama, artinya guru melakukan analisis, lalu memberikan umpan balik, dan guru melakukan deskripsi capaian, ya, deskripsi capaian sesuai dengan 3 elemen tersebut, maka itu akan bisa membantu anak untuk menstimulasi perkembangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, TP bisa berulang. TP bisa bertambah dan TP bisa dikurangi ketika itu sudah tercapai. TP itu dan yang perlu diingatkan bahwa adalah kita menilai bukan pada ketuntasan materi, tetapi pada ketercapaian tujuan pembelajarannya. Kalau ibu berpikir ketuntasan materi, maka anak yang anaknya kemarin sudah lewat bu materinya atau kegiatannya, bukan kegiatan yang kita nilai, tapi tercapainya tujuan. Kegiatan boleh berbeda, tetapi tujuan yang akan dicapai itu yang sudah kita tetapkan untuk 1 minggu itu. Ya. Dan kenapa 1 hari, makanya kenapa 1 hari hanya bukan ini kan tidak mengikat ya, tetapi disarankan untuk 3 sampai 5 anak karena guru harus benar-benar melakukan analisis terhadap perkembangan anak pada hari itu. Dikhawatirkan kalau lebih dari itu guru menjadi bias, guru tidak sempat artinya tidak dalam melakukan analisis. Kami juga adalah kurikulum mandiri, ya, mandiri belajar. Sekolah kami belum bisa menjadi sekolah penggerak karena kepala sekolah kami itu adalah asesor sekolah penggerak, beliau yang memilih sekolah-sekolah penggerak. Tetapi di dalam TK Paramount kami punya fasilitator sekolah penggerak, kami punya fasilitator guru penggerak, kami punya praktisi penggiat kurikulum merdeka, yang kami juga punya narasumber berbagi praktik baik. Jadi kami sudah menerapkan ini di Paramount sejak tahun 2022. Mungkin sama seperti Bu TK, kami sudah menerapkan ini. Dan disinilah kami belajar otodidak, belajar juga belajar untuk sesuai dengan apa yang terjadi, fakta yang terjadi, sesuai apa yang kami alami di sekolah. Sehingga ketika dibilang apa yang paling ideal, keempat-empatnya ideal, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang hendak dicapai pada hari. Demikian Ibu Deka, semoga bisa mendapat penguatan mengenai SSD. Iya. Izin lagi Bu Resi tadi ya terkait silakan. checklist. Ya, terkait checklist ya yang kita dapatkan bentuk asesmennya itu memang checklist. Tadi Masya Allah tadi dikasih tahu tentang tetap kita lakukan fakta yang terjadi teramati dan dianalisis. Boleh bantu nggak Bu nanti bentuk asesmennya gitu ya? Kalau ini kan kita masih menggunakan ya checklist saja gitu ya. Untuk bentuk yang tadi kata Bu Resi ada, boleh nggak berbagi tentang bentuk asesmennya ya? Ini contohnya kayak anekdot, checklist, hasil karya, dan foto berseri mungkin sebagai bahan kami untuk bisa kami adopt dan disesuaikan dengan sekolah kami. Terima kasih Bu Resi. Sama Ibu. Baik, insya Allah nanti kita akan share ya Bu ya. Oke, makasih Bu Resi. Ya, demikian dari tadi ada cukup banyak ya, sebenarnya ada semacam pertanyaan, ada semacam lebih ke penyesuaian, terutama dalam hal asesmen ya. Kemudian juga tadi yang menarik itu lebih ke bagaimana pada checklist tadi ya, sehingga bagaimana kalau nanti diterapkan disesuaikan di tempat TK-nya Ibu Dekayani, begitu ya, Miss Resi ya. Iya, jadi lebih ke arah tidak bisa kita itu kaku untuk
melakukan semacam atau sebuah assessment gitu. Baik, saya izin share screen sebentar, Nur, untuk Silakan. menunjukkan contoh untuk checklist. Iya. Oke. Baik, apakah sudah terlihat screen-nya? Nah, Budeka, ini adalah bentuk checklist. Apakah harus seperti ini? Tidak juga, tetapi kembali lagi kepada karakteristik sekolah. Tapi yang harus ada itu adalah komponennya. Komponen apa yang harus ada itu ada TP atau ATP, ya bisa TP, bisa ATP, bisa TP tujuan pembelajaran atau ATP, ya. Lalu apakah sudah muncul atau belum muncul? Konteks itu apa? Konteks itu adalah kegiatan, ya. Lalu waktunya kapan? Lalu kejadian yang diamati guru dan hasil analisisnya. Seperti ini. Jadi makanya itu kita mau menggunakan checklist atau anekdot atau foto berseri ataupun hasil karya, tetap ada kejadian yang diamati guru dan tetap ada hasil analisis capaian. Bagaimana hasil capaian untuk nilai agama budi pekerti, bagaimana untuk jati diri, dan bagaimana untuk dasar-dasar literasi. Dan guru bisa melakukan ini ketika guru melakukan observasi. Artinya ketika anak sedang berkegiatan, guru boleh memutu, tapi setelah diputu, guru kembali lagi mengamati anak, melakukan observasi, melakukan tanya jawab, percakapan dengan anak. Dan sehingga guru bisa mendapatkan kejadian yang teramati dan mendapatkan anak. Dan juga bisa mendapatkan apakah capaian pembelajaran pada hari itu sudah tercapai atau belum. Ini untuk checklist. Bagaimana dengan tadi Ibu bilang hasil karya. Lagi-lagi hasil karya pun membutuhkan deskriptif, ya. Ibu lihat dari kegiatan bermain puzzle seperti ini, kita bisa membuat deskriptifnya dan kita bisa membuat analisisnya dari perilaku apa yang muncul dari mereka. Jadi sayang sekali kalau misalnya hanya analisisnya, misalnya hasil karyanya hanya beberapa yang dilakukan. Ketika mereka melakukan eksperimen, ketika mereka bermain balok, melipat, meronce, katakanlah seperti itu, tetap ada analisis capaian yang akan dicapai. Karena tadi kita bukan terfokus kepada materi, tetapi pada ketercapaian tujuan. Bukan pada ketuntasan materi. Ini untuk hasil karya. Kemudian untuk sekitar anekdot biasa ya, sekitar anekdot pun ada deskripsi, ya, ada analisisnya dan ada umpan balik. Kemudian foto berseri. Foto berseri pun seperti ini, ya. Ibu bisa lihat dari ketika dia membuat apa ini, Aura bikin kolam ikan dari balok. Ini step apa namanya, kita menggunakan guspar. Dan bisa kita bikin lakukan deskripsi. Lagi-lagi kita bisa melakukan analisis. Karena penilaian di PAUD itu bersifat otentik dan deskriptif. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan itu bisa memperkuat lagi tentang assessment. Terima kasih. Silakan bila ada yang kita diskusikan lagi. Iya, terima kasih untuk Miss Resi atas penjelasannya tadi. Tadi ada share cukup banyak ya. Jadi itu bisa nanti menjadi gambaran, bisa menjadi referensi, bisa menjadi review untuk mungkin ibu-ibu juga, khususnya tadi dari Ibu Dekayani dari TK Islam Tunas Ilmu Lahat yang ada beberapa pertanyaan.
Dan ini kita masih ada kesempatan beberapa menit, kita kasih lanjut dulu tambah satu pertanyaan ya, satu atau dua pertanyaan ya, masih cukup dua Pak Ali ya, pertanyaan masih cukup dua pertanyaan. Siap. Siap. Biar, Oke, biar masih ada ilmunya dapat banyak. Iya, betul sekali, tepat sekali. Nah, ini sekalian di sini sudah ada absensi. Silakan kepada Bapak Ibu guru yang hadir ini di Zoom ini, silakan untuk mengisi daftar hadir peserta ya, di link yang sudah disediakan, sudah disiapkan oleh Mr. Ali ya. Oke, sambil kita menunggu ada pertanyaan, kita cek dulu masih ada pertanyaan yang lain. Ya, untuk sementara ini tidak ada. Tadi terima kasih sekali kepada Ibu Dekayani yang sudah memberikan respon berupa beberapa pertanyaan. Dan ini masih kita ada kesempatan sekitar beberapa menit lagi. Mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Oke, jadi saya ingin beri penguat sedikit, Nur, bahwa penilaian di PAUD itu kita tidak menggunakan tes seperti layaknya kakak kelas ya, kita tidak menggunakan apa namanya apa sih ya, seperti UAS ya, kalau untuk anak-anaknya kita tidak melakukan itu seperti itu ya. Apapun bentuknya itu kami tidak melakukan asesmen, tidak melakukan itu. Tapi asesmen yang kami lakukan itu adalah asesmen yang memang berproses. Karena di dalam pembelajaran pasti ada asesmen, di dalam asesmen pasti ada pembelajaran. Asesmen itu seiring sejalan dengan pembelajaran. Dan dengan menggunakan 4 instrumen tadi, sebenarnya kita sudah bisa menstimulasi. Kita sudah bisa menstimulasi bidang perkembangan anak, ya. Dan kita juga bisa mengoptimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Asal gurunya jeli. Jadi ketika anak membuat mainan dan membuat, katakanlah buat gedung dari balok, mungkin kalau kita lihat secara kasat mata, oh dia hanya bikin balok hanya ditumpuk-tumpuk tinggi sampai jadi bikin seperti itu. Tapi ketika kita melakukan analisis, ketika kita mendekat, kamu bikin apa? Nah, oh bikin gedung bertingkat. Lalu kita akan tanya lagi berapa lantai gedungnya. Kalau gedungnya ternyata semakin tinggi, perlu apa ya supaya fondasinya kuat? Karena kan ada sering anak menumpuk-numpuk balok, ternyata tinggi pas terus jatuh. Kalau gitu kan kita akan melakukan analisis lagi. Menurut kakak, bagaimana ya caranya supaya gedung yang kakak bikin itu kokoh berdirinya? Lalu dia akan berpikir, oh berarti bawahnya dasarnya harus kuat Miss Resi. Baik, kita coba. Nah, ketika kita melakukan analisis kepada anak, tidak lebih dari 5, misalnya 3-5, akan ada pertanyaan, akan ada percakapan yang dalam pada saat anak kita melakukan kegiatan. Tapi kalau kita melakukan penilaian secara serentak untuk 15 anak, tidak akan dapat hal-hal yang kecil itu. Tidak akan dapat pengalaman bermakna yang diberikan oleh anak. Lagi-lagi guru harus jeli dan tolong berikan kesempatan anak untuk menjelaskan apa yang sedang mereka lakukan. Beri atensi yang penuh terhadap kegiatan yang sedang mereka lakukan. Seringkali, termasuk saya juga ketika mereka menunjukkan, Miss aku bikin ini, oke, hanya oke saja, tetapi tidak ada feedback dari kita. Seandainya kita jeli, seandainya kita memberikan pertanyaan pemantik yang begitu baik, sehingga si anak akan semakin mengeksplorasi kemampuannya. Bayangkan betapa banyak stimulasi-stimulasi yang bisa kita berikan kepada anak dari kegiatan mereka membuat balok saja. Jadi betul, guru memang harus meluangkan waktunya, harus jeli, harus memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memancing ide kritis berpikir. Ketika anak melakukan kesalahan, ya dalam melakukan sesuatu, katakanlah ketika melakukan kegiatan, ternyata dia salah, tidak sesuai dengan instruksi kita. Kita sebagai guru kan pengen, aduh begini aja sih, gemes, pengen gurunya yang pengen turun tangan langsung. Padahal ada pembelajaran loh di dalam situ. Ketika dia salah melakukannya, guru kan tinggal, guru akan memberikan pertanyaan.
Menurut kakak bagaimana? Biasakan memberikan pertanyaan pemantik kepada anak. Biasakan memberikan pertanyaan yang terbuka kepada anak. Sehingga anak bisa menstimulasi keterampilan berpikir kritis. Dan ketika anak sudah berani mengeksplorasi dirinya, berani menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, di situ guru akan semakin banyak melihat potensi-potensi yang dimiliki anak. Tapi please tolong beri mereka kesempatan. Seringkali kesempatan itu tidak diberikan oleh guru. Karena apa? Satu, mengejar materi. Dua, keterbatasan waktu. Padahal kita di TK bukan untuk menuntaskan materi, tetapi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di TK adalah pijakan awal untuk mereka siap menuju ke jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Seperti itu, Senur. Saya boleh nanya nih. Oke, silakan. Ini sekarang ya, Pak Ketuanya. Silakan. Masih ada ya, masih dikasih satu pertanyaan aja ya. Ya, silakan, silakan Pak. Saya pengen ngobrol aja sama Miss Resi. Bapak Ibu sekalian, ini orang hebat harus jangan sampai enggak ini ya, dimanfaatkan waktunya. Sebenarnya saya pengen ngasih waktu ruang oleh rekan-rekan semua guru-guru semua tingkat PAUD. Tapi saya juga pingin tahu juga ya apakah ada perbedaan antara tingkat SD sama ini ya TK juga. Begini Bu Resi, dalam kurikulum merdeka kan kita banyak hal-hal baru yang selama ini mungkin kita tidak lakukan, terus kita juga diingatkan oleh program pemerintah dan memang harus dilakukan oleh setiap guru ya. Seperti misalnya pentingnya sebuah proses gitu ya, kayak tadi misalnya asesmen yang prosesnya tadi dan juga asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini saya nggak tahu apakah semua orang menjalankan, karena memang kalau yang kurikulum merdeka ini kan ada yang kognitif dan non kognitif gitu ya. Kalau misalnya nanti yang tingkat SD sama SMP itu kan kita lakukan sama kognitif dan non kognitif, terus itu juga ada tertulis juga dalam bentuk lain dan sebagainya. Nah, apakah di tingkat TK itu dalam asesmen diagnostiknya itu berupa apa? Nah, mungkin ada sebagian, kadang ada guru yang terlalu kaku ya, masa TK dikasih tes yang tertulis gitu ya, karena memang TK kan baru masuk ya kan. Nah, apakah mereka bisa mendiagnosa mereka masuk ke TK itu melalui game dan sebagainya, apakah hal itu juga diberlakukan atau bagaimana untuk TK-TK ya? Nah, bagian terus yang kedua nih, bagaimana alternatifnya? Kadang guru ini tadi ya, saya menilai bahwa memang di tingkat TK sama tingkat SD dan semuanya kayaknya ada hampir kesamaan bahwa pentingnya sebuah proses dalam proses siswa belajar itu kan kita harus menggali nilai-nilai dan karakter yang muncul di sana. Kadang guru ini tidak mengambil di situnya, dia mengambil hasil akhirnya gitu. Padahal nilai-nilai yang bagus itu setiap proses anak bagaimana dia tadi menstimulus dan sebagainya, itulah sebenarnya pendidikan. Nah, bagaimana sih guru ini? Ada tips nggak sih ya guru ini biar dia tidak terlena di hasil akhir, tapi dia menghargai di prosesnya. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Sir Ali. Ya, diagnosis asesmen awal tahun ajaran itu biasanya dilakukan pada saat MPLS dan juga 2 minggu setelah MPLS. Ya, jadi asesmen non-konektif pada awal tahun ajar itu mengacu kepada penilaian yang tidak hanya terfokus pada kemampuan kognitif atau pengetahuan akademik, tetapi juga pada aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perkembangan anak secara keseluruhan, seperti sosial, emosional, fisik, dan juga bahasa. Kami melakukan asesmen diagnosis di Paramount itu tidak melalui tes, tetapi melalui kegiatan sehari-hari. Karena apa? Asesmen ini memberikan informasi yang penting bagi kami agar kami dapat memahami kebutuhan murid dan juga membuat tujuan pembelajaran anak secara holistik. Apa yang kami amati pada saat mereka greeting, kami akan mengamati bagaimana perilaku sosial mereka, bagaimana mereka berinteraksi.
Bagaimana mereka bekerja sama pada saat mereka kegiatan di dalam kelas, bermain balok aja itu sederhana. Bisa nggak dia sharing sama teman? Bisa nggak dia mengendalikan emosi pada saat temannya mengambil balok yang sedang dia main? Itu kami lakukan untuk melihat bagaimana perilaku sosial tanpa melalui tes, kami amati. Kemudian untuk pengukuran emosinya, bagaimana kami melihat apakah anak tersebut dalam tingkat anak dengan tingkat kecemasan yang tinggi, kegembiraan yang berlebihan, atau kekhawatiran yang sangat, atau semua hal-hal yang berkaitan dengan emosinya. Itu bisa kami lihat pada saat mereka belajar, pada saat mereka sedang bersama kami, maupun pada saat bersama orang tua. Apa yang akan kita lakukan untuk skala pengukuran emosi? Misalnya, bagaimana kami minta mereka menggambarkan perasaan mereka. Dari versi mereka ya, walaupun hanya menggambarkan senyum atau mata, tapi kami akan melihat apa yang dia rasakan melalui gambar. Kemudian untuk perkembangan fisiknya, kami melihat bagaimana cara dia berjalan, bagaimana cara dia melompat, menggenggam pensil, memegang kuas, dan kemampuan-kemampuan lain yang terkait dengan kegiatan motorik kasar, baik motorik kasar maupun motorik halus. Bahasanya kami lihat dari mana? Ketika kami ajak berbicara, ketika kami ajak mereka untuk bermain peran, role play misalnya. Bagaimana kami mendengarkan mereka memahami instruksi kami, mendengarkan cerita, kemampuan menyimaknya bagaimana, bahasa reseptif, bahasa ekspresifnya bagaimana. Lalu kemandiriannya, bagaimana dia membuka sepatu, meletakkan tasnya, bagaimana dia melakukan tugas-tugas sehari-harinya, menaruh barang pada tempatnya, dan itu semua kami lakukan tanpa menggunakan tes dari hasil pengamatan observasi guru. Kemudian kami juga perlu mengetahui tentang bagaimana si anak di rumah, seperti itu. Bagaimana peran orang tua dalam menstimulasi kegiatan anak di rumah. Bagaimana orang tua bisa menemani anak di rumah. Apa yang orang tua lakukan pada saat waktu senggang. Apakah orang tua sempat membacakan buku, mendengarkan cerita, mendampingi mereka pada saat menonton. Kami memberikan semacam Google Form kepada orang tua. Kami memberikan Google Form kepada orang tua untuk orang tua mengisi terkait dengan informasi apa yang kami butuhkan untuk si anak tersebut. Jadi di sekolah kami mengamati melalui observasi, dan itu tidak sebentar, tapi 1 bulan kami lakukan observasi itu agar kami yakin benar dengan apa yang kami dengan hasil yang kami dapatkan. Ya, terkait dengan motorik kasar, perilaku prososialnya, bahasa dan komunikasi, motorik kasar, sehingga nanti pada akhirnya kami bisa membuat laporan kepada orang tua kemampuan anak yang sudah dimilikinya dan kemampuan apa yang harus diprioritaskan untuk dikembangkan. Lalu untuk orang tua, kami perlu juga mendapat info bagaimana orang tua mendukung kegiatan pendidikan anak di rumah. Bagaimana orang tua melihat minat dan aktivitas anak di rumah. Bagaimana orang tua berkomunikasi dan berinteraksi. Apa rutinitas mereka dari mulai bangun tidur, makan, kemudian bagaimana anak-anak mengatasi emosinya di rumah. Kalau di sekolah mungkin dengan misalnya, bagaimana dengan orang tuanya, bisa tidak. Dan itu kami lakukan dalam bentuk Google Form yang kami berikan kepada orang tua. Pada 2 bulan pertama setelah mereka belajar, hasil yang kami dapat dari pengamatan kami selama 1 bulan dengan hasil yang kami dapat dari orang tua akan kami gabungkan. Kemudian kami bikinkan laporannya kepada orang tua. Nilai kemampuan anak pada masa diagnosis awal, pada awal-awal kemampuan sekolah. Dan orang tua nanti akan membandingkan lagi hasil tersebut pada saat semester kedua, pada saat anak-anak kenaikan kelas. Orang tua akan melihat, insya Allah, mudah-mudahan progres-progres yang tadinya mungkin belum bisa terstimulasi dengan baik oleh anak, lalu ketika mereka dipercayakan kepada kami, tim TK Paramon, orang tua akan melihat banyaknya, insya Allah, mudah-mudahan progres-progres yang sudah mereka dapatkan dari anak. Dan satu lagi,
kami menjalin komunikasi yang baik. Kami memaparkan kepada orang tua bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada MIS, bukan hanya pada paramount, tetapi dibutuhkan kerjasama. Sentra pendidikan menurut KHD, rumah, sekolah, dan masyarakat. Madrasah yang pertama dan utama adalah rumah dan dikuatkan oleh sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan seiring dan berjalan. Sehingga setiap awal bulan kami akan memanggil wali murid untuk datang ke sekolah untuk memberitahu 1 bulan ini kami belajar ini loh, simulasi ini loh yang kami lakukan di sekolah, silakan dikembangkan di rumah sehingga kita akan bersama-sama membantu anak. Itu Sir Ali yang kami lakukan di TK Paramount. Luar biasa, mantap. Terima kasih Mas Resi atas ilmunya ya. Ini juga referensi juga ya. Jadi tidak harus pengetahuan TK ini ya juga berlaku di TK itu. Tadi saya garis bawahi bahwa hari ini juga kita belajar Mas Resi pada waktu pelatihan di SD bahwa bagaimana pemanfaatan teknologi untuk riset dan pendidikan. Ini sangat connect banget ya. Kali kan kita mengkomunikasikan sekolah sama orang tua ini kan ada sarana teknologi yang kita gunakan. Benar, bahwa tanggung jawab itu tidak harus ke sekolah semua gitu. Jadi ada sekolah, ada orang tua dan juga masyarakat. Terima kasih Mas Resi. Mungkin ada yang lain silakan. Saya serahkan sama Senur ya. Iya. Masih ada kesempatan dulu. Kita kasih kesempatan ini masih ada pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu guru, silakan. Kami kasih kesempatan. Masih ada yang bertanya, silakan. Terkait dengan transisi PAUD SD yang menyenangkan juga bahwa sekarang kan anak untuk kelas 1, kelas 2 itu mereka masih mengikuti cara yang biasa dilakukan oleh guru TK seperti itu ya. Kenapa? Karena memang anak usia dini itu sekarang 0 sampai 8 tahun, bukan 0 sampai 6 tahun lagi. Bahwa anak usia 1, anak kelas 1 kelas 2 pun masih termasuk di dalam anak usia dini. Sehingga transisi PAUD ke SD itu adalah untuk menjembatani antara kelompok TK ke SD agar berjalan secara smooth, agar berjalan secara baik, agar tidak ada lagi anak yang di TK-nya begitu sudah terstimulasi dengan baik, tetapi ketika mereka ke SD akan terjadi gap antara anak yang biasanya bermain, karena TK adalah belajar cara bermain kan. Bagi TK adalah belajar adalah bermain. Nah, ketika mereka ke SD di kelas awal itu, kenapa sekarang ada transisi PAUD SD itu episode mereka belajar 24, episode ke-24 itu ya, itu adalah kenapa banyak teman-teman SD yang main ke TK, karena mereka ingin tahu bagaimana sih caranya di TK itu, bagaimana sih ke TK itu bermain sambil belajarnya di TK, karena untuk usia kelas 1, kelas 2, itu dalam masa transisi mereka ya, kelas 1 terutama kita sering lupa, oh dia sudah SD, padahal anak baru aja 1 bulan ninggalin TK. Tapi kalau sudah masuk SD otomatis langsung sudah SD nih, harus bisa ini, harus bisa ini. Padahal itu tidak, karena sebenarnya memang di SD kelas 1 itu adalah notabene adalah sebagai layaknya masih adalah masa adaptasi mereka pada saat mereka di TK. Ya, itulah transisi PAUD SD yang pemerintah sedang gencar-gencarnya mengumandangkan itu ya, transisi PAUD SD yang kenapa itu penting sekali, karena bahwa penguatan PAUD sebagai fondasi pendidikan dasar, kemudian SD adalah penguatan keselarasan pembelajaran ya. Jadi di PAUD anak masih bermain selaya belajar, di SD itu pelan-pelan mereka juga akan dikenalkan untuk kelas 1-nya itu masih menyerupai TKB di TK. Nah, nanti sambil pelan-pelan mereka akan beradaptasi dengan baik kepada pembelajaran di SD seperti itu ya. Jadi makanya kurikulum kelas 1 SD sudah disederhanakan agar lebih dekat dengan kurikulum PAUD. Gitu. Di PAUD secara eksplisit kami sudah mengajarkan tentang kemampuan literasi dan numerasi yang lebih
kompleks dari sekedar baca tulis, tetapi dilakukan dengan cara menyenangkan, dengan tidak direlim gitu. Dan sepemahaman saya, kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Arya, Kepala BPMP, bahwa buku teks SD pun sudah disesuaikan sehingga tidak wajib lagi anak itu sudah bisa baca pada saat masuk ke SD. Itu juga bahwa dan saya sangat bersyukur bahwa SD Paramount kita tidak menerapkan tes calistung untuk masuk ke SD. Itu karena memang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk masuk SD harus bisa calistung. Jadi sudah disederhanakan. Pak Arya bilang kemarin Kepala BPMP bahwa buku teks kurikulum merdeka sudah juga banyak menyertakan gambar visual kayak gitu untuk di kelas 1-nya, sehingga tidak mengisyaratkan, tidak mewajibkan ibaratnya bahwa SD kelas 1 juga harus bisa baca. Sekian Serali dan Nur. Oke, baiklah, terima kasih. Sepertinya ibu-ibu terpesona dengan penjelasannya dari Miss Resi. Sampai tidak ada pertanyaan nih tadi. Jadi tadi itu sebenarnya ada pancingan aja dari Pak Ali ya. Kemudian tadi memang sangat menarik karena katakanlah proses belajar di TK, di PAUD itu memang sangat-sangat menyenangkan. Berbeda dengan yang ada di level seperti di SD ataupun di SMP. Karena bahkan masih di level kelas 1 pun itu katakanlah masih bawaan dari TK. Jadi ada proses yang perlu proses dulu sampai pada anak-anak masuk pada tahap calistung. Tapi di sini tidak terlepas dari peran guru TK. Karena perlu ada asesmen tadi 3 yang sudah disebutkan oleh Miss Resi, ada asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan tadi yang sempat banyak dibahas itu yang di asesmen yang sumatif yang ada catatan anekdot, checklist, ada hasil karya, dan ada juga yang foto berseri. Dan tadi terima kasih juga kepada Miss Resi yang sudah men-share ya, ada sedikit banyak gambaran yang tentang checklist ya, yang tadi sudah diminta oleh Ibu Dekayani. Baik, dari sini tadi sudah ada juga list presensi atau list absensi peserta bagi ibu-ibu, bapak-ibu yang ingin daftar hadir, katakanlah mengisi, silakan klik link yang sudah di-share oleh Mr. Ali ya, atau Pak Ali ya. Silakan nanti dari situ nanti akan ada Pak Ali nanti ada langsung ini ya ke hubungannya dengan sertifikat juga ya untuk yang hadir hari ini dan isi absen gitu ya Pak Ali ya. Ya, nanti yang ngisi hari ini mungkin nanti ada informasi untuk sertifikat link itu di grup kita ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali atas informasinya. Baik, karena di sini sudah menunjukkan pukul 5:14. Di sini kita sudah cukup panjang. Sebenarnya kita masih sangat kurang untuk mendapatkan penjelasan pemahaman tentang materi asesmen PAUD ini, tapi karena waktu juga yang terbatas dan juga di sini tadi sudah cukup ada perwakilan pertanyaan dari Ibu Dekayani. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekayani tadi yang sudah memberikan pertanyaan dan juga dari Mr. Ali. Baik, di sini saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak terkhusus untuk Ibu narasumber kita, Miss Resi, mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami semuanya, untuk kita semuanya, untuk pengetahuannya dan untuk inspirasinya. Terima kasih Miss Resi, terima kasih banyak. Moga-moga ilmu berkah dan bermanfaat. Terima kasih. Minta tolong Guru Janhadi kita foto bareng ya. Iya, kami lanjutkan ke Guru Janhadi, silakan. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Nurholis. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, jelas. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Jelas. Pada penulis, moderator dan juga Resi Rizky Hairani yang sangat luar biasa pada sore hari ini memberikan pengetahuan yang baik kepada guru-guru TK ya.
benar bahwa pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita mengajar baik itu di TK, di PAUD maupun di SD, kita harus melakukan assessment. Jadi kita bisa mengetahui anak didik kita sebelum kita memberikan pembelajaran. Jadi sebenarnya apa namanya sore hari ini kepada guru-guru PAUD tuh sebenarnya harus banyak bertanya ya. Jadi banyak yang didapat dari Bu Resi. Tapi alhamdulillah Bu Resi juga menerangkan dengan sangat detail bagaimana cara assessment yang baik itu. Baik itu non kognitif dan juga kognitif. Ya, terima kasih Bu Resi atas waktunya pada sore hari ini. Terima kasih rekan-rekan guru yang telah hadir pada kegiatan Komet pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Insya Allah apa yang kita ketahui atau kita dapatkan pada hari ini dari Bu Resi Rizky Hairani mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, dan juga kepada Ibu Resi ini menjadi ladang pahala ya seperti itu. Jadi berbagi kembali, berbagi bersama-sama guru-guru hebat yang hadir pada hari ini. Terima kasih, saya selaku host yang telah membuka acara pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan baik perkataan maupun perilaku. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berfoto dulu ya Bapak Ibu, silakan diaktifkan kameranya. Kamera on-nya. Iya, sekalian nanti fotonya dulu. ya Miss Resi nanti materinya ya. Bisa di-share materi. Iya. Saya share di sini ya. Di grup aja. Atau nanti di grup saja. Di grup aja nanti. Iya, di grup aja materi ya. Baik, siap. Baik, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, berikan senyum terbaiknya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk guru-guru hebat yang telah hadir pada hari ini. Silakan melakukan aktivitas Terima kasih Mas Resi dan Ibu semua. Materi silakan nanti bisa terima diunduh. kasih dan rekan-rekan guru yang Terima kasih semuanya. waktunya pada hari ini. Berjumpa lagi Terima nanti kasih materi yang akan Guru datang. Jan Hadi, terima kasih Ya, untuk sama-sama. Mr. Ali juga ya. Thank you Senur. Kita nanti jumpa lagi di waktu Terima dan kasih. kesempatan berikutnya. Terima Ya. kasih Terima Bapak kasih, Muslimin. Pak Jan Hadi Dan terima Terno. kasih Sampai hadirnya ketemu. Ibu Saya Guru Bapak izin, semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Komet. Ya, Jangan assalamualaikum. live grup ya, nanti banyak info juga di sana ya. Terima kasih. Ya, insya Allah banyak Oke. informasi terbaik di Ya, di grup WA nanti ya. Oke. Baik, saya end dari sini ya Izin, teman-teman terima ya. kasih teman-teman. Yo. Terima kasih, Mbak Resi.